Halo Sobat Sehat 55, jumpa lagi di program Info Sehat 55 yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu badai sitokin. Tetap stay tune ya Sobat 55. Sobat Sehat 55, siapa sih yang tidak tahu dengan COVID-19? Ya, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 dapat diartikan sebagai penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome, virus Corona 2. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019. Dan pada Juni 2020 telah menyebar ke seluruh dunia. Pada awal munculnya, COVID-19 menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dengan 3,9 juta kematian. Di Indonesia sendiri hingga saat ini, total kasus terkonfirmasi positif berjumlah 4.026.837 orang. Sobat Sehat 55, sejauh ini beberapa pakar dan institusi kesehatan seluruh dunia termasuk WHO telah menemukan adanya mutasi virus SARS-CoV-2. Varian atau jenis virus corona penyebab COVID-19 yang baru dinamai varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa. Belakangan ini, COVID-19 tengah ramai dikaitkan dengan badai sitokin. Nah Sobat Sehat 55, sebenarnya apa sih itu badai sitokin? Istilah badai sitokin tengah ramai dibahas belakangan ini. Badai sitokin adalah salah satu kondisi yang bisa menyerang pasien COVID-19. Hal itu ramai diperbincangkan setelah public figure Deddy Corbuzier mengaku sempat terinfeksi COVID-19 dan mengalami badai sitokin hingga hampir meninggal dunia. Pada pasien COVID-19, badai sitokin menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Kondisi itu menyebabkan kantung udara kecil di paru-paru akan dipenuhi cairan yang menyebabkan pasien COVID-19 kesulitan untuk bernafas. Badai sitokin sendiri sebenarnya bukanlah nama penyakit. Badai sitokin merupakan sindrom yang mengacu pada sekelompok gejala medis di mana sistem kekebalan tubuh mengalami terlalu banyak peradangan. Sitokin merupakan salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Namun jika diproduksi secara berlebihan, sitokin justru dapat menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Inilah yang disebut sebagai badai sitokin. Sobat Sehat 55, seorang yang terkena badai sitokin biasanya mengalami beberapa gejala. Antara lain, demam dan panas dingin, letih dan lesu, pembengkakan, mual dan muntah, nyeri otot, sakit kepala, batuk, sesak napas, kejang, kesulitan mengendalikan gerakan tubuh hingga halusinasi. Nah Sobat Sehat 55, apa saja sih penyebab dari badai sitokin? Pertama, individu dengan sindrom genetik tertentu lebih rentan mengalami badai sitokin. Salah satunya adalah riwayat keturunan hemofagositik limfohistiocytosis yang menyerang sel imun tertentu. Oleh karena itu, individu dengan HLH biasa cenderung mengalami badai sitokin sebagai respon infeksi. Kedua, jenis infeksi virus, bakteri, atau patogen tertentu dapat memicu badai sitokin. Salah satu yang paling umum adalah infeksi virus influenza A. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan angka kematian pada pandemi influenza 1918 meningkat pesat. Selain virus influenza, virus Epstein-Barr dan cytomegalovirus juga dapat menyebabkan badai sitokin. Ketiga, badai sitokin juga dapat terjadi sebagai efek samping terapi medis. Salah satunya adalah terapi chimeric antigen reseptor T untuk leukemia. Bukan hanya terapi medis, badai sitokin juga terjadi akibat situasi medis, hingga gangguan sistem kekebalan seperti AIDS dan sepsis. Nah Sobat Sehat 55, jangan kemana-mana ya, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Sobat Sehat 55, terkadang tubuh memproduksi terlalu banyak sitokin yang menyebabkan inflamasi dan tidak cukup sitokin untuk menguranginya. Hal tersebut membuat sitokin inflamasi berada di luar kendali. Disebut juga sindrom pelepasan sitokin atau cytokine release syndrome. Badai sitokin ditandai dengan kadar sitokin berlebihan di dalam darah. Nah, Sobat Sehat 55, yuk simak penjelasan dari pakar kesehatan mengenai badai sitokin. Sitokin itu adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya, ada yang dikatakan pro-inflamasi atau yang merangsang peradangan, dan ada yang disebut sebagai anti-inflamasi atau yang menahan proses peradangan yang ada. Jadi sitokin itu dibutuhkan tubuh terutama dalam hal misalnya menghambat atau menghentikan infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Badai sitokin atau cytokine storm, ya. Badai artinya sesuatu yang sangat banyak, luar biasa. Jadi terlalu banyak sitokin yang dilepaskan tubuh kita sehingga sitokin yang berguna untuk membunuh virus atau membunuh infeksi tidak hanya membunuh virusnya, ya, tetapi juga merusak sel-sel tubuh yang sehat atau berguna. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu mengalami badai sitokin. Misalnya, pasien itu, anggaplah yang banyak terkena sekarang badai sitokin itu adalah pasien-pasien dengan COVID-19, ya. Kenapa terkena badai sitokin? Misalnya, sudah lama bergejala, tidak mendapatkan penanganan dengan cepat. Ya, jadi sudah lama proses penyakitnya, sudah parah, sehingga terjadi badai sitokin baru ditangani. Kemudian yang kedua, adanya faktor-faktor penyakit komorbid yang ada di sebelumnya, ya, di tubuhnya. Misalnya dia ada diabetes, kencing manis sebelumnya, ada kegemukan, ya. Kemudian ada infeksi yang lama di tubuhnya, misalnya infeksi paru atau infeksi di tempat lain, ya. Atau misalnya dia dengan kelainan autoimun, ya, kelainan tubuh, kelainan inflamasi, kelainan di dalam tubuhnya, sehingga terjadilah respon yang tidak sesuai terhadap adanya infeksi yang masuk. Badai sitokin terutama gejalanya adalah sesak napas, ya, berarti terjadi badai sitokin yang kemudian sitokin ini atau zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh kita itu menyerang paru-paru sehingga pasien itu bisa sesak napas, bisa juga sakit kepala yang hebat, ya, bisa lemah tubuh, ya, sampai kesadaran terganggu. Dampak serius dari badai sitokin ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya sitokin itu sebenarnya dibutuhkan tubuh kita. Tetapi begitu dia terjadi badai, produksinya berlebih-lebihan, dia tidak hanya membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga dia menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Misalnya dia akan menyerang sel-sel paru, ya, sel-sel paru yang berguna untuk mengambil oksigen. Dia menyerang sel-sel paru sehingga kita tidak mampu mengambil oksigen yang cukup karena terjadi kerusakan di paru yang luas. Oleh karena bukan virus sebenarnya, tetapi oleh karena anti radang ataupun sel radang yang dilepaskan oleh tubuh kita, sehingga bisa terjadi gangguan napas. Bisa juga menyerang sel-sel di tempat lain, misalnya sel otak, sel ginjal, sel hati, sehingga terjadi gagal ginjal ataupun gagal hati ataupun gagal organ lain. Dan yang paling berat tentunya apabila tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan kematian pasien dengan badai sitokin.
Bagaimana kalau kurang sitokainnya? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya sitokain itu sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk menahan infeksi yang terjadi ataupun membunuh virus yang masuk, ya. Tetapi apabila jumlahnya sangat kurang, yang terjadi tentunya adalah virus itu semakin mudah berkembang, sehingga virusnya semakin banyak. Jadi mungkin dia tidak mati karena badai sitokain, tetapi karena penyebab lain. Misalnya virus di mana-mana ya menyerang seluruh organ lain, sehingga bisa juga menyebabkan kondisi yang perburukan pada pasien. Jadi dia tidak semakin berat infeksinya. Sebenarnya parameter untuk sitokain itu banyak sekali. Ada interleukin 6, ada interleukin 1, ya. Ada TNF alpha, ya. Itu semua yang disebut sebagai sitokain. Nah, sitokain yang dihubungkan biasanya dengan COVID-19, yaitu ada yang kita sebut interleukin 6. Inilah yang biasa banyak kita periksakan dan banyak kita berikan anti interleukin 6, ya. Ada namanya tocilizumab, ya, atau yang saya sebut saja nama pasaran yang orang masyarakat paham itu ada namanya Actemra. Itu adalah anti interleukin 6. Itu yang banyak digunakan pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi salah satu parameternya interleukin 6 itu. Berapa kadar yang normal? Biasanya pasien-pasien COVID yang kita berikan itu kalau sudah di atas 40. Sebenarnya normalnya itu di bawah 7 dalam kondisi tidak ada infeksi. Jadi range yang kira-kira kita masih anggap aman itu antara ya di bawah 40 itu, ya. Kalau sudah di atas 40 biasanya kita berikan anti interleukin 6 untuk salah satu sitokain yang banyak merusak pada pasien-pasien dengan COVID-19. Kalau faktor keturunan terhadap badai sitokain sebenarnya belum ada penjelasannya, ya. Tetapi biasanya kita hubungkan dengan penyakit komorbid. Jadi misalnya pasien-pasien dengan diabetes ataupun penyakit gula itu kan cenderung ada faktor genetik di situ. Meskipun misalnya bapak ibu kita diabetes, belum tentu anak-anaknya semua diabetes, tetapi kemungkinan besar ada anaknya yang diabetes. Dibandingkan kalau orang tua kita itu tidak ada yang diabetes, tentu faktor keturunan tidak begitu berperan. Sama dengan tekanan darah tinggi. Kalau bapak ibu atau di di keluarga ada yang tekanan darah tinggi, kemungkinan, ya, tetapi tidak harus pasti, ya. Sehingga yang dihubungkan dengan faktor keturunan terhadap badai sitokain ini lebih banyak ke faktor penyakit komorbid yang mendasari pada pasien-pasien kita. Misalnya ada enggak penyakit tekanan darah tinggi sebelumnya, penyakit kencing manis, ya, kegemukan, itu kan ada peranan faktor genetik di situ. Disitulah yang kita hubungkan dengan adanya pengaruh faktor genetik terhadap terjadinya badai sitokain tersebut. Bagaimanakah membedakan antara gejala COVID dan badai sitokain? Ini memang harus kita pahami dan memang perlu dilakukan sosialisasi. Bahwasanya kalau COVID, ya, gejala-gejalanya tadi saya sudah sampaikan, ada yang tidak bergejala, ada yang gejala-gejala misalnya batuk, ya, flu, hilang penciuman, ya, perasa makan lidah itu jadi berkurang, ya, kemudian mungkin nyeri-nyeri badan atau demam-demam, ya. Nah, tetapi kalau sudah terjadi misalnya demam tinggi 38-39 yang tidak mau turun-turun, sakit kepala yang hebat, kita minum obat tidak ada perbaikan, apalagi kalau sudah muncul napas itu susah dan sesak napas, itu frekuensi napas kita sudah di atas 16 kali, itu adalah tanda-tanda badai sitokain. Jangan tunda, pada pasien seperti ini harus segera ke rumah sakit. Jadi sebenarnya dari gejala itu bisa kita bedakan, ini sudah masuk ke dalam badai sitokain, ini masih gejala ringan. Ya, orang yang mengalami badai sitokain
ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama dia sembuh, ya sembuh, tetapi sembuhnya bisa sembuh dengan meninggalkan bekas atau sembuh sempurna, dan yang satunya ya tentu yang tidak selamat dari badai sitokain sehingga pasien itu mengalami kematian. Jadi bisa sembuh atau bisa meninggal tergantung bagaimana penanganan pada saat dia terkena badai sitokain, dan juga tentunya adalah respon dari tubuh terhadap badai sitokain. Jadi terjadinya proses di dalam tubuh kita itu ada tiga faktor yang berperan. Pertama, tubuh kita sendiri, faktor kuman atau virus yang masuk. Kalau misalnya COVID-19, seberapa banyak virus yang masuk, ya, respon terhadap terhadap hal tersebut, dan juga faktor lingkungan dalam hal ini bagaimana penanganannya pada saat dia mendapati badai sitokain. Sobat Sehat 55, menurut para ahli kesehatan dunia, tingginya angka kematian pada pasien COVID-19 kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya badai sitokin pada tubuh pasien. Nah, Sobat Sehat 55, di segmen ini kita akan membahas apa saja mitos atau fakta terkait badai sitokin. Mitos, karena untuk penanganan badai sitokain bukan hanya pemberian obat-obatan seperti antivirus, anti peradangan, ya, tetapi juga harus diberikan cairan yang cukup, diberikan oksigen yang cukup, bahkan sampai diberikan anti pembekuan darah pada pasien-pasien yang mengalami cytokine storm. Mitos, karena pada pasien dengan badai sitokain bukan hanya pada orang-orang yang tua, tetapi juga bisa terkena pada orang dewasa ataupun usia muda. Fakta, ya, karena pada orang-orang yang dengan sitokain, badai sitokain, itu bisa sudah terjadi penurunan tekanan darah akibat sitokainnya tersebut sudah merusak jantung sehingga tekanan darah akan menjadi rendah. Mitos, pasien yang menderita cytokine storm, ya, atau badai sitokain bukan hanya pada pasien COVID, tetapi juga penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit infeksi paru ataupun infeksi di tempat lain. Fakta, pada orang dengan badai sitokain, apabila sel-selnya itu menyerang otak, maka bisa terjadi gejala, ya, gangguan ingatan tentunya. Sehingga, tetapi tidak semua pasien yang mengalami badai sitokain itu akan terganggu ingatannya. Mitos, tidak semua pasien COVID-19 akan mengalami badai sitokain. Ada yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Sitokain dapat menyebabkan kematian. Badai sitokain dapat menyebabkan kematian adalah suatu fakta, karena sebagian besar pasien dengan cytokine storm ataupun badai sitokain apabila tidak tertangani dengan baik itu bisa mengalami kematian. Fakta, pada badai sitokain yang berat yang menyerang paru-parunya, ya, akan merusak sel-sel paru yang masih bagus ataupun masih sehat sehingga bisa terjadi kondisi kebocoran paru. Mitos, penyebab badai sitokain itu adalah infeksi COVID. Tetapi apabila terjadi badai sitokain, maka badai sitokain itu tidak bisa menular ke
orang lain. Yang bisa menular adalah infeksi penyebabnya, misalnya COVID-19 ataupun infeksi lain. Fakta, pasien-pasien COVID-19 yang berat ya, itu sebagian akan mengalami kondisi badai sitokain yang kemudian menyebabkan kondisi pasien semakin berat dan terancam jiwanya. Fakta, infeksi, baik itu infeksi COVID-19 ataupun infeksi lain, itu bisa menyebabkan terjadinya ataupun merangsang munculnya badai sitokain pada tubuh seseorang. Itu fakta, karena pada orang dengan penyakit komorbid tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, itu juga akan memicu, salah satu faktor yang bisa memicu terjadinya badai sitokain. Fakta, ya, ada hubungan antara kelainan paru yang ada sebelumnya dengan badai sitokain. Dimana kalau sudah ada kelainan paru sebelumnya, misalnya paru-paru basah, sudah ada infeksi di paru-paru sebelumnya, begitu ada infeksi lain yang masuk, maka respon peradangannya itu akan semakin berat, semakin besar, sehingga memudahkan terjadinya badai sitokain.